Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin untuk ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Zihni sudah menyiapkan teman-temannya yang lain. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Gak ada? Nihil? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini full masuk semuanya. Oke, berikutnya Ibu akan mengulas sedikit pembahasan materi yang kemarin, yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Ya, dan sekarang kita akan memasuki materi mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oke, tadi sudah Ibu paparkan, ya, sudah Ibu jelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini. Lalu kita akan memulai pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu bersama-sama, lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, siap semuanya ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju. Maju, maju. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Berikutnya, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menelaah indikator kesadaran hukum kewarganegaraan dengan benar. Lalu, peserta didik mampu menelaah perilaku sesuai peraturan perundang-undangan dengan benar. Berikutnya, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah indikator kesadaran hukum warga negara dengan tepat. Yang terakhir adalah
Peserta didik mampu mempresentasikan hasil telah perilaku sesuai peraturan perundang-undangan melalui presentasi kelompok di kelas. Jadi nanti mungkin pertemuan kedua kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Oke, berikut. Oke, apakah kalian tahu fungsi dari traffic light atau lampu lalu lintas? Siapa yang tahu? Ya, sini. Fungsi lalu lintas, yang warna merah adalah untuk berhenti, yang warna kuning berhati-hati atau bersiap, dan warna hijau adalah jalan. Ya, tepuk tangan untuk sini. Oke, jadi kegunaan dari masing-masing lampu lalu lintas itu ada ya, untuk mengatur proses dari lalu lintas. Berikutnya, oke, materi pembelajaran di sini adalah pembelajaran faktual dan pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran faktual yaitu banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya yaitu pelanggaran berlalu lintas. Apa aja pelanggaran berlalu lintas? Nggak pakai helm. Ya, apa Ardi? Ya, berjualan di trotoar. Terus apa lagi? Menerobos lampu merah. Ada lagi? Apa pelanggaran lalu lintas? Tidak bawa SIM dan STNK, apalagi yang di bawah umur atau 17 tahun itu tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Di sini ada yang bawa motor? Oh, enggak ada, bagus semua ya, siswa SMP 236. Menaati aturan. Lalu adapun pelanggaran kemacetan di kota yang disebabkan karena kurangnya kesabaran. Nah, banyak kita temuin udah macet, marah-marah lagi. Ya, karena mungkin sudah penat, sudah capek, akhirnya ketemulah di situasi macet. Nah, itu yang membuat tidak sabar. Ya. Lalu berikutnya, pembelajaran kontekstual, indikator kesadaran hukum warga negara. Nah, ini pengetahuan hukumnya adalah meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, apalagi penggelapan. Penggelapan ini apa maksudnya? Korupsi, penggelapan uang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa pelanggaran hukum. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual beli, ada sewa menyewa, perjanjian dan lain sebagainya. Kalau perjanjian itu antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang ada unsur penipuan. Berikut pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan dari hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan. Berikutnya adalah sikap terhadap norma-norma hukum. Kalian pernah belajar norma hukum? Di kelas berapa? Di kelas 7, betul. Nah, di sini dibahas kembali walaupun sedikit karena ada kaitannya dengan hukum. Perilaku ini ditujukan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya pencurian. Nah, ini curanmor. Kadang-kadang warga sekitar itu suka main hakim sendiri ya. Kadang langsung dipukulin, ditonjokin. Nah, ini salah satu sikap norma hukum yang tidak baik. Lalu karena itu adalah merugikan orang lain. Nah, motor orang. Ya, udah gitu diambil. Kondisinya yang punya motor ini tidur.
biasanya kayak gitu atau lagi lengah. Apalagi banyak yang punya motor itu kadang-kadang kuncinya itu suka nyantel di motornya. Nah, itu harus diwaspadai ya. Lalu berikut adalah perilaku hukum. Ditujukan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Apa contohnya? Menaati hukum. Ya, betul, membayar pajak tepat waktu. Pajak apa aja sih yang harus dibayarkan? Pajak kendaraan, pajak tanah, pajak rumah. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Berikut. Pelaksanaan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Nah, di sini sebagian warga negara yang baik salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Nah, ini harus digarisbawahi, pelajar. Jadi kalian itu tidak luput dari norma hukum atau hukum yang berlaku. Apa yang paling rentan kalau pelajar itu? Melanggar hukumnya apa yang paling rentan? Mabok masuk nggak? Kok enggaknya pelan? Kalau mabok masuk nggak ke norma hukum atau hukum yang berlaku? Masuk, karena ada di pemberitaan itu ya, siswa SMP atau SMA itu mabuk dan alkoholnya itu yang murah sampai bisa mengakibatkan merenggut nyawa. Nah, ini karena daya tahan tubuh orang itu beda-beda. Ya, jadi itu ada aturan-aturannya. Lalu apalagi perilaku yang menyimpang untuk para pelajar melanggar hukum? Tawuran. Gak ada kan di sini alumni tawuran? Gak ada. Di sini baik-baik semua ya. Ya. Nah, ini bisa keseret ke ranah hukum. Ada namanya penjara anak-anak. Atau bahkan ditahan dulu sampai dengan orang tuanya datang untuk menebus. Nah, ini salah satu hukum yang berlaku untuk para pelajar. Dan adapun tempat pelaksanaan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Terus ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Berikut, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kira-kira apa peraturan yang ada di lingkungan keluarga? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian ya. Oke, berikut. Adapun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Ada yang bisa? Ayo, Regina silakan. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Regina. Nah, oke, tidak membuat resah di sekolah. Apa ini maksudnya? Pembulian. Nah, ini tidak diperbolehkan karena itu akan mengganggu mental seseorang. Ya. Oke, berikut. Adapun ketaatan peraturan perundang-undangan.
di lingkungan masyarakat. Siapa yang bisa? Ayo, peraturan perundang-undangan untuk masyarakat. Ayo, Mat. Ahmad, silakan. 1. Menjaga nama baik masyarakat. Ya. 2. Menaati dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. 3. Bertindak sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. 4. Menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. 5. Melaksanakan siskamling. Kesadaran hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Oke, Ahmad, terima kasih. Jawabannya bagus sekali ya. Nah, melaksanakan siskamling ini untuk menjaga agar tidak terjadi pencurian. Jadi masyarakat itu sudah siap siaga bagaimana untuk meminimalisir segala kemungkinan kejahatan. Ya, berikut yaitu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam lingkungan negara. Ayo, siapa? Oke, Raihan, silakan berdiri. 1. Menaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. 2. Menjaga martabat bangsa dan negara. 3. Membayar pajak tepat waktu. 4. Ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan. 5. Saling menghormati sesama warga negara. Oke, tepuk tangan untuk Raihan. Jawabannya bagus-bagus sekali ya. Nah, ini adalah yang sudah teman-teman kalian bantu menjawab. Nah, itu salah satu atau beberapa dari kondisi undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan masing-masing. Oke, berikut Ibu minta kalian mengamati video tersebut ya. Lalu kalian akan mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa dipertanyakan dalam video tersebut. Oke, silakan kalian amati videonya. Sudah. Kamu tahu kesalahannya apa? Bagaimana saya tahu, Pak? Bapak saja tidak bilang sama saya. Bagaimana saya mau ngasih tahu? Bapak dari tadi mau tahu pembicaraan saya. Kesalahan Bapak itu saat berkendara Bapak tidak mengenakan helm. Asal Bapak tahu, Pak. Saya ini lebih nyaman pakai peci, Pak. Saya kan orang Islam, Pak. Kalau Bapak mempermasalahkan peci saya, berarti Bapak cari masalah sama saya. Bukan seperti itu, Pak. Permasalahannya adalah ketika Bapak berkendara, selain untuk keselamatan Bapak sendiri, kalau Bapak tidak mengenakan helm, Bapak telah melanggar pasal. Saya tidak tahu, Pak. Nanti Bapak mau bilang sama saya. Kalau saya tidak memakai helm, saya melanggar pasal 291 dan 106. Betul, Pak? Setiap pengendara motor itu wajib pakai helm. Kalau tidak akan kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Betul, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi begini, kewajiban saya sebagai petugas adalah mengingatkan Bapak. Salah satu kegunaan menggunakan helm adalah untuk keselamatan Bapak sendiri. Keselamatan saja hebat, Pak. Saya dari dulu nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Peci sama helm saya lebih kuat peci saya, Pak. Coba Bapak bantu helm Bapak kasih pecah, Pak. Nanti kalau peci saya, jangan kan Bapak jatuh dari langit ke bumi pun nggak pecah, Pak. Bapak ini buang waktu saya saja, Pak. Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama tentang hukum. Kita tidak bisa menghadapi mereka dengan cara yang sama. Tentu kita harus menghadapi mereka dengan cara yang berbeda pula. Tapi kan dia tadi yang Sudah, jadikanlah semua perbedaan sebagai suatu keunikan dalam berbangsa dan bernegara. Tapi ingat, yang terpenting adalah kesadaran akan perbedaan itu sendiri untuk menjaga persatuan dan keselamatan bersama. Ya udah, kita istirahat aja. Siap.
kasih suara. Peggy sama helm saya lebih kuat Peggy saya, Pak. Oke, itu adalah suatu bentuk yang melanggar peraturan perundang-undangan. Oke, ada yang bisa ditanyakan dalam video tersebut? Ya, ayo Dimas. Apa Dimas pertanyaan yang bisa disampaikan dalam video tersebut? Apa? Ya, apa yang dibahas dalam video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab apa dari apa bahan dari video tersebut? Atau apa isi dari video tersebut? Ini si Dimas nanya nih. Ada yang tahu tentang pelanggaran lalu lintas. Lalu ada lagi yang ditanyakan? Ya, ayo. Ya, kenapa pengendara tidak mematuhi aturan? Ada yang tahu? Kenapa sih? Apakah karena tidak membawa sesuatu? Ada yang tahu? Apa penyebabnya? Karena nggak ada duit buat beli helm? Apa penyebabnya? Karena zini apa zini? Karena malas menggunakan helm. Bagus zini. Mau berusaha untuk menjawab ya pertanyaan. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan kenapa sih harus melanggar aturan yang ada di masyarakat atau di negara kita. Dan berikutnya untuk menganalisis suatu permasalahan mengenai peraturan perundang-undangan, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lalu kalian sudah membuat kelompok kayak ini ya. Oke, sudah membuat kelompok, Ibu akan membagikan LKPD ini untuk kalian mengamati gambar tersebut. Lalu kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah itu kalian mencari informasi boleh menggunakan gadget atau handphone, buku paket dan lain sebagainya itu boleh kalian gunakan. Lalu berikutnya kalian boleh melakukan diskusi. Jadi kalau misalkan sudah menemukan jawabannya, kalian boleh diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian buat kesimpulan atau deskripsi dari pertanyaan diskusi yang kalian buat. Dan terakhir adalah presentasi. Oke, ini lembaran ini akan Ibu bagikan ya. Oke. Satu kelompok, satu LKPD. Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya. Handphonenya mana? Oke, silakan ditulis nama setiap kelompoknya itu siapa saja. Boleh ditulis di lembar pertamanya. Ada yang bawa handphone? Boleh dikeluarkan, boleh. Silakan.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, apa Ardi? Yang mana? Yang lembaran yang mana? Sudah jelas? Boleh menggunakan handphone. Silakan. Ini dia mobil peraturan lalu lintas. Maka pengamatan beberapa pengetenan tersebut menceritakan tentang lalu lintas. Ceritakan tentang lalu lintas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Rehan? Ya, ini mengamati sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang mana yang sesuai perundang-undangan mana? Ini sesuai enggak? Tidak. Ini? Ini sesuai. Yang ini? Enggak. Nah, kalian bisa menganalisis ya. Lalu hasil pengamatan gambar 1 dan 6 tersebut menceritakan tentang apa? Yang pertama, kenapa nih yang pertama? Polisi membantu menyeberang siswa, nah gitu. Ya, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kamu ini mengamati gambar yang ini, kira-kira yang sesuai sama sama peraturan perundang-undangan yang mana? Ya, nomor 1. Terus mana lagi? 2, mana lagi? Ini? Iya, ini melanggar karena tidak menggunakan dengan baik ini. Terus mana lagi? Nah, putar baliknya di sini sebenarnya nggak boleh. Ini masuknya melanggar macet. Mana yang salah nih di gambar macet ini? Ini jalan apa di sini? Nah, jalan khusus busway diambil. Nah, ini pelanggarannya dan ini adalah tawuran. Nah, udah menganalisis ini. Nah, kamu menurut hasil pengamatan gambar 1 dan 6 menceritakan tentang apa nih? Yang pertama tadi tentang polisi dan siswa. Di sini polisi membantu siswa untuk menyeberang. Jadi tulis di situ. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Iya, bisa. Sudah jelas? Nah, ini kalian mengamati 6 gambar tersebut. Kira-kira mana yang melanggar peraturan perundang-undangan? Coba. Yang mana? Ini melanggar. Terus? Mana lagi yang melanggar? Ini melanggar nggak? Karena tidak menggunakan helm dengan baik. Mana lagi? Kenapa ini? Karena tidak boleh putar balik di sini, tapi dia melanggar. Nah, di sini baru kalian ini yang salah kan? Mengambil jalan busway. Nah, ini peraturannya dilanggar. Nah, baru ini menurut hasil pengamatan gambar 1 tadi apa? Polisi
Gambar 1 ini apa? Polisi membantu siswa untuk menyeberang jalan. Tulis di sini nomor 1. Nomor 2 tentang iya, tidak menggunakan helm dengan baik, lalu dibantu oleh polisi. Nah, kayak gitu ya deskripsinya. Ya. Iya, betul. Dijelasin satu-satu. Nah, di sini ini gambar nomor 1 tentang apa? Kalau ini menaati lampu lalu lintas. Iya, nomor 1-nya ini tentang apa? Polisi. Iya, ditulis di sini. Nomor 1 tentang polisi. Sini kembali. Buka mandi ya, Bu. Ini ya, Bu. Boleh silakan. Iya betul. Dua udah itu 2 hari. Nomor 3 apa? Menaati lampu. Iya. Ini lagi keadaan apa, lampu apa ini? Lampu merah. Ini yang salah di mana ini? Benar, Pak. Oke, kalau benar berarti tulis. Betul. Apakah kata penekanan tersebut tidak sesuai dengan indikator standar hukum dan sesuai dengan peraturan perundangan? Satu semen 6 ini kan? Ini kan? Satu masuk. Bagus nih kelompok ini. Lancar jaya. Nanti bergantian aja ya. Sekarang Regina, nanti bergantian yang lainnya biar ditulis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa itu nomor 3 pertanyaannya? Apa solusi menurut kelompok dalam mengatasi permasalahan yang kalian temukan pada gambar tersebut? Apa solusi menurut kelompok dalam mengatasi permasalahan yang kalian temukan pada gambar tersebut? Solusinya apa? Contohnya kayak tadi ada yang nggak pakai helm, ada yang menggunakan helm tapi tidak benar. Solusinya apa? Harus menggunakan helm dengan baik. Tuh solusinya di situ.
Yang bermasalah aja yang ditulis ya. Kan ini ada beberapa doang, nggak semua gambar kan? Yang ada masalahnya, yang melanggar. Nah ini contohnya apa nih? Ini kan macet. Salahnya di mana? Di jalan busway. Menggunakan jalan bus. Nah solusinya apa? Menggunakan jalan umum. Iya, tidak menggunakan jalan busway. Kita tulis di situ solusinya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan sini? Ini yang ini pakai helm ya? Iya, itu dia diberhentiin karena nggak menggunakan helm dengan baik. Yang ini dia dibantu. Dibantu. polisi nabrak. Zebra cross. Berat. Apa? Yang mana yang mau ditanyain? Ini tawuran, kan tahu tawuran. Apa? Melanggar. Tulis di sini ya, melanggar. Enggak maksudnya ini maksudnya ini melanggar lalu lintas dikarenakan menggunakan jalan raya. Banyak tata tertib pelajar. Hmm? Melanggar tata tertib pelajar. Iya, itu juga, itu poin kedua. Nah, poin pertamanya dia melanggar lalu lintas karena menggunakan jalan raya. Yang keduanya itu melanggar peraturan pelajar. Oh iya itu. Nah, nomor 2 selesai. Ini nomor 1 selesai. Nomor 2 apa pertanyaannya? Nah, udah sesuai belum? Sadar hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nomor berapa yang belum sadar hukum? Satu udah. Ayo. Tinggal nomor berapa? Yang nomor berapa? Apa yang mau ditanyakan? Benar apa enggak? Hmm? Kayak gini benar nggak? Iya, betul. Ya, nomor 4 apa yang 4 yang mana? 1. 1, 2, 3. Oh, ke sini. Nah, kalau 4 ini tidak menggunakan helm dengan baik. Makanya dibantu oleh polisi. Pak, Udah ngapain? kalau ini macet. Macetnya sih ya, betul. Karena mengambil jalur busway. Karena mengambil jalur busway, kesalahannya di situ. Ada yang mau ditanyakan? Nomor berapa? Nomor 2, apa solusi menurut apakah gambar 1 dan 6 tersebut sudah sesuai dengan indikator sadar hukum? Nah, kira-kira yang nggak sadar nomor berapa? Nomor 2 terus? Ini? Iya, jadi ada 2, ada 4 ya. Nah, di sini ditulis. Apakah gambar 1 dan 6 tersebut sudah sesuai dengan indikator? Tidak. Nomor 1 dan nomor 1 sampai 4 tidak adanya sadar hukum karena sudah melanggar apa? Ya. Udah selesai? Baru nomor 2.
pembelajarannya untuk minggu ini sudah cukup ya, karena jamnya juga sudah habis. Jadi apa yang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian per kelompok itu akan dipresentasikan minggu depan atau besok ya. Kita akan bertemu lagi. Lalu berikutnya evaluasi dari pembelajaran hari ini, ada yang tahu? Ayo Iksan, apa Iksan? Evaluasinya adalah kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Ya, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Salah satunya apa? Peraturan lalu lintas. Ya, salah satunya peraturan lalu lintas yang kita bahas melalui LKPD. Lalu berikutnya, evaluasi berikutnya itu Ibu sudah kirimkan link lewat grup WA kalian ya, yang akan kalian isi. Kira-kira kalian sudah memahami belum materi-materi yang sudah disampaikan pada hari ini ya. Berikutnya dipersiapkan untuk mengumpulkan informasi supaya kalian bisa mengisi LKPD dengan baik. Nah, lalu berikut kalian presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing di hari berikutnya. Jadi itu saja. Coba ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di lain waktu ya. Oke, silakan boleh pulang.